Ya, jadi saya usia 29 tahun ini. Jadi Hmm. memang dari kecil saya ngedongeng dan dari kecil itu ya awalnya dari apa ya? Dari satu tempat ke tempat lain di daerah saya di Jogja. Kemudian Hmm. semakin ke sini ya alhamdulillah udah ke banyak provinsi di Indonesia dan ke berbagai eh, beberapa belahan dunia ya, belum banyak tapi beberapa belahan dunia untuk storytelling juga dan memperkenalkan cerita Indonesia ke internasional gitu. Oh, Insya Allah, keren, keren, keren banget. Dan karena ini memang background pendidikan juga berkaitan, ada juga yang berkaitan dengan storyteller. Memang khusus ada jurusannya gitu, Kak? Atau Oh, otodidak belajarnya? sebenarnya saya lebih ke otodidak, jadi learning by doing. Cuman saya kuliah komunikasi, nggak tahu setiap saya bilang saya kuliah komunikasi orang-orang selalu bilang oh pantes nyambung. Oke, saya oke aja. 2018 saya belajar storytelling di The International School of Storytelling dalam program short course 4 bulan di sana. Mungkin itu yang dimaksud background Oke. storytelling Jadi memang itu ada ya. course-nya khusus gitu ya, kursus khusus untuk storyteller. Ya, ada sekolahnya, namanya The International School of Storytelling di Inggris yang itu emang udah didirikan tahun 1992. Kebetulan saya belajar di Hmm. sana juga. Wah, oke, oke. Ini yang menarik nih, Rona Mentari. Ini Rona tuh memang di akta kelahiran memang Rona Mentari ataukah kalau penulis buku kan ada nama panggung atau nama pena gitu, Kak? Nah, ini betulkah Rona Mentari itu memang asli di akta tuh, Kak? Iya, Menarik banget. betul. Nama Wah, asli. keren, keren. Oke. Kenapa Kak Rona tuh tertarik mendongeng, Kak? Karena suka. Jadi karena seneng ngedengerin dongeng dari kecil. Kemudian merasa bahwa diri saya pribadi tuh tumbuh menjadi lebih baik tuh melalui dongeng. Jadi saya mau menyebarkan apa yang sudah saya alami juga ke banyak orang dan ternyata ya semesta mendukung ya Allah memberikan banyak jalan untuk kemudian membuat saya uh, semakin yakin bahwa jalan untuk menjadi storyteller inilah yang dipilih gitu. Oke, wah, oke. Berarti kalau sudah memutuskan untuk memilih bahwa passionnya memang di dunia dongeng ini, banyak sekali manfaat ataupun kebaikan yang dirasakan oleh Karona. Apa Kak? Boleh di-share gak? Saya tumbuh dari anak yang minder menjadi anak yang jauh lebih percaya diri karena mendengar dongeng dan menuturkan kembali dongeng yang saya dengar. Dan saya punya ibu yang sangat suportif ya, sesederhana dia mendengarkan tiap saya menceritakan ulang dongeng yang disampaikan sama guru saya. Itu terkesan sangat sederhana, tapi saya baru menyadari akhir-akhir ini bahwa ibu mendengarkan anaknya itu betapa pentingnya. Jadi saya senang ketika bercerita. Jadi kenapa senang? Karena mama saya mendengarkan dengan antusias. Jadi saya uh, apa sangat menikmati aktivitas mendongeng itu. Oke. Itu sih yang jadi awal ya, yang kemudian ya banyak jalan lah, kemudian membukakan jalan gitu, membuat saya fokus di dunia ini. Wah, ternyata dari seorang yang minder lewat dongeng menjadi orang yang lebih percaya diri dan tadi juga nggak jauh dari peran seorang ibu ya, ya Kak. Harus Betul. menjadi yang mau mendengarkan setiap apapun yang diceritakan oleh anaknya. Iya, saya belum jadi ibu ya, jadi saya juga nanti mungkin insya Allah kalau bisa jadi ibu berusaha bisa jadi seperti itu yang saya dengar nih itu masih mudah yang dikatakan, nggak tahu. Oke, oke. Memang perlu ilmu ya. Salah satunya nih ilmunya kita dapat hari ini bersama dengan Kak Rona. Jadi jangan dilewatkan sama teman-teman. Kalau misalkan mau nanya-nanya seputar dunia dongeng ataupun apa sih manfaatnya dan juga perbedaannya dengan membacakan nyaring, teman-teman boleh langsung chat di kolom komentarnya. Oke? Okay? Oke, okay. Kita lanjutkan nih Kak Rona. Nah, itu kan background Kak Rona tuh di dunia dongeng dan kebaikan-kebaikan yang sudah dirasakan oleh Kak Rona sampai saat ini bertahan menjadi seorang pendongeng. Ada nggak sih Kak pengalaman yang paling unik atau yang sangat berkesan selama Kak Rona tuh berkeliling sebagai juru dongeng di nasional maupun di internasional? Ada banyak ya, ada banyak sih. Mungkin kalau saya boleh ceritain satu,
Suatu saat saya ngedongeng di Sabang. Nah, ini daerah yang jarang saya datangin di Sabang. Kemudian saat itu ada festival rakyat gitu. Jadi orang-orang warga kumpul untuk datang ke panggung-panggung di sebuah acara. Nah, saya kebetulan datang ke sana, saya mendongeng di sebuah panggung kecil gitu, orang-orang warga pada ngumpul. Kayak lagi apa ya, mendengarkan semacam apa sih, kayak lagi kalau zaman dulu mungkin ada topeng moe terus dikelilingin. Nah, ini tuh saya modelnya kayak gitu, lucu banget. Jadi sangat sederhana. Kemudian saya dongeng, lalu ada anak yang saya selalu misalnya dongeng selalu interaksi ya sama anak-anak. Setelah saya mendongeng gitu dengan saya kolaborasi sama seniman lokal di Sabang saat itu, mereka sangat antusias nih anak-anaknya, kelihatan ya dari matanya. Terus ada anak yang saya ajak maju, lalu kita ngobrol. Terus dia bilang, dia saat itu saya tanya, besok kalau gede mau jadi apa? Lalu dia menjawab dengan sangat semangat, dia pengen jadi sopir mobil ambulans. Dia sebut, kalau dia sebut satu nama partai, sopir mobil ambulans partai ini. Kenapa begitu? Karena saat itu lagi menuju pemilu, terus ada satu iklan partai itu yang tiap hari ada di TV, lalu ada mobil ambulansnya gitu loh. Jadi sesederhana itu, dia pengen jadi sopir mobil ambulans itu. Oke, nggak masalah ya cita-cita dia mulia ya, karena ada hubungannya sama bantu orang lain. Oke. Walaupun itu menarik juga. Lalu kemudian setelah saya selesai ngedongeng, anak ini tuh ngikutin saya terus, tapi dia nggak mau mendekat. Namanya juga karnaval ya, jadi acaranya banyak, dia ngikutin saya terus dari jauh tapi nggak berani deket. Saya notice dia ngikutin saya, berada di belakang saya, terus saya panggil, saya suruh deket, sini. Oh iya, dia akhirnya berani mendekat, terus kita ngobrol. Terus saat obrolan kecil itu, dia bilang sama saya, Kak, cita-citaku ganti. Oh, kenapa kok ganti? Iya, soalnya aku pengen jadi pendongeng kayak kakak kalau udah gede. Jadi saya kayak langsung, antara terharu gitu ya, tak seneng juga, tapi ya ya apa ya, membuat hati saya hangat. Itu salah satu pengalaman yang menarik sih buat saya, nggak pernah saya lupain sampai sekarang. Oh, Masya Allah, menginspirasi ya. Yang tadinya cita-citanya A berubah jadi B, dan cita-cita B itu adalah menjadi seorang pendongeng. Dan mendongeng juga itu salah satu pekerjaan yang mulia, karena dengan mendongeng juga bisa kita bisa memberikan inspirasi lewat cerita-cerita gitu ya kan, Kak? Oke. Wah, dan kayaknya banyak banget sih kalau udah 20 tahun berkiprah di dunia dongeng ini, pengalaman suka dukanya pasti udah dirasakan sama Kak Rona ya, Kak. Satu dukanya aja, Kak. Selama 20 tahun berada di dunia mendongeng ini, Kak. Sebenarnya ketika kita menikmati menjadi menikmati ketika memilih satu profesi, duka itu nggak begitu akan tertutup ya dengan sukacita. Paling ini sih paling lebih ke kayak bagaimana orang-orang memandang profesi pendongeng sih sebagai profesi yang mungkin ngapain sih kerja beneran, ada ini maksudnya cibiran seperti itu. Walaupun sebenarnya buat saya nggak begitu ngaruh ya, karena yang mereka khawatirkan itu tidak terjadi sama saya. Maksudnya mereka bilang, oh, saya nggak bisa hidup gitu, atau saya nggak bisa punya karir gitu di sini, saya tidak bisa menjadi the best version of myself gitu. Itu nggak terjadi. Tapi saya pribadi sangat senang menggaungkan bahwa be a storyteller atau menjadi pendongeng itu keren loh. Untuk apa ya? Biar orang-orang tuh percaya diri untuk memilih jalan mereka menjadi pendongeng. Karena saya lebih senang ketika pendongeng itu jauh lebih banyak ya. Karena itu akan, ya kalau ibaratnya orang jualan itu kan, yang jualan sepatu tokonya ada 10 sama yang tokonya 1 kan orang lebih banyak datang ke yang tokonya 10 ya. Karena mereka akan lebih otomatis orang-orang akan lebih mengenal gitu. Nah,
saya pribadi seperti itu gitu. Oke, jadi sebetulnya kuncinya adalah ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan nikmat dan nyaman. Jadi sebetulnya duka itu kayak cuma sekelebat aja gitu ya Kak. Selebihnya dinikmati. Betul. Betul, dan yang paling penting sih menurut saya peer group ya. Saya alhamdulillah sih dari kecil punya peer group tuh orang-orang terdekat ya, orang tua, kemudian saudara. Itu orang-orang yang suportif dan itu penting. Oke. Sejauh mereka mendukung, maka cibiran orang di luar itu menjadi tidak penting. Oke. Kali ini saya sudah menikah, maka suami saya menjadi peer group penting juga dan dia suportif. Jadi menurut saya itu cukup gitu, lebih dari cukup. Oke, jadi support system juga penting banget untuk mendukung profesi kita, karir kita, kegiatan kita. Ya,